Wah bro, negara-negara Pasifik yang selama ini dukung OPM, kayak Vanuatu dan Kepulauan Solomon, sampai tercengang lihat Papua sekarang. Jalan Trans Papua ribuan kilometer sudah selesai, bandara baru bermunculan, dan investasi gila-gilaan bikin mereka speechless. Sekarang bukan soal wacana separatisme lagi, tapi soal aksi nyata Indonesia yang bikin mereka geleng-geleng kepala. Papua dulu selalu dipelintir sebagai daerah terbelakang, tempat separatis memanen simpati internasional. Negara-negara kecil di Pasifik cukup vokal dorong pengakuan OPM di forum PBB. Tapi Indonesia tahu cara meredam celoteh mereka tanpa perang, langsung kerja. Pemerintah gercep, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Dampaknya, Papua bangkit, dan narasi OPM mulai kehilangan kredibilitasnya. Infrastruktur jadi kunci. Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 km membuka akses antar wilayah yang selama ini sulit terjangkau. Bandara baru juga hadir di 5 lokasi strategis, menghadirkan konektivitas langsung ke wilayah timur Indonesia. Semua ini bukan sekadar proyek fisik, tapi juga simbol kekompakan nasional. Dari Sabang sampai Merauke, investasi swasta juga mulai ramai masuk. Contohnya pabrik kelapa sawit Austindo Nusantara di Papua Barat yang berhasil menyerap hingga 12.000 tenaga kerja lokal, bukan pekerja asing, melainkan dari desa setempat. Ini bukti nyata bahwa investasi bisa inklusif dan memberdayakan masyarakat lokal, bukan sekadar cari untung. Sekali lagi, ini bukan retorika kosong. Ini soal aksi nyata dan perubahan yang bisa dilihat oleh mata dunia, termasuk negara-negara Pasifik yang selama ini angkat isu OPM. Sekarang mereka harus mengakui Papua bukan zona perang sosial, tetapi wilayah yang sedang bangkit karena pembangunan. Pertama, rampungnya Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 km. Pembukaan ruas-ruas ini langsung disambut meriah karena akses antar distrik jadi jauh lebih mudah. Mobilitas barang dan orang pun meroket. Negara-negara pendukung OPM yang sering klaim Papua nggak berkembang pun jadi kelabakan lihat fakta di lapangan. Kedua, ada 5 bandara baru yang dibangun di lokasi terpencil. Ini bikin Papua langsung tersambung udara ke kota-kota besar. Dulu perjalanan muter berhari-hari, sekarang cukup hitungan jam. Wisata seolah tiba-tiba ada. Turis domestik dan mancanegara bisa langsung ke pedalaman Papua tanpa ribet. Wah, bener-bener bikin heran yang dulu anggap Papua sulit dijangkau. Ketiga, di sektor pendidikan LPDP Ristek Bappenas udah gelontor beasiswa buat 15.000 mahasiswa Papua. Bayangin bro, anak-anak Papua sekarang punya akses ke kampus top di luar Pulau Papua. Ini bukan soal angka doang, tapi soal kualitas sumber daya manusia yang disiapin buat jaminkan masa depan Papua dan Indonesia. Keempat, layanan kesehatan juga kuat. 23 rumah sakit modern kini hadir di pedalaman. Sebelumnya, warga harus tempuh ratusan kilometer ke kota besar untuk dapat fasilitas medis. Sekarang tinggal duduk, periksa, dan pulang. Ini bukan sekadar bangun bangunan, tapi menyelamatkan nyawa. Negara-negara Pasifik jadi tercerahkan lihat transformasi nyatanya. Secara geopolitik, keberhasilan pembangunan ini bikin negara Pasifik seperti Vanuatu dan Solomon jadi sulit angkat isu OPM lagi. Duta Besar RI untuk PBB bilang mereka tak lagi bisa menggunakan narasi keterbelakangan untuk menyerang Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pembangunan bisa jadi tameng diplomasi yang kuat. Dari sisi ekonomi, ribuan tenaga kerja lokal yang terserap di pabrik kelapa sawit dan sektor konstruksi bikin Papua jadi magnet investasi. Provinsi yang selama ini dianggap minus ekonomi kini mendadak jadi incaran investor swasta yang menyadari potensi Pasifik ala Papua. Lalu, diplomasi budaya dan ekonomi menjadi kombinasi jitu. Saat budaya lokal dilindungi lewat hibah, festival, dan pendidikan, investor dan negara tetangga melihat Indonesia bukan cuma mengeksploitasi sumber daya, tapi investasi pada manusia dan budaya setempat. Strategi ini bikin posisi Indonesia jadi lebih kuat di arena internasional. Negara-negara Pasifik yang dulu merasa berani angkat isu OPM kini mau nggak mau harus tarik napas. Konflik Papua jadi urusan domestik yang saudara tapi tangguh, bukan drama kemanusiaan yang memecah belah.
Untuk Indonesia, ini adalah kemenangan diplomasi dan pembangunan. Papua bukan lagi titik konflik, tapi bukti bahwa pendekatan pembangunan dan perlindungan warga bisa meredam gerakan separatis. Negara-negara luar jadi belajar dari cara ini. Bagi dunia, kisah Papua bisa menjadi blueprint. Bangun dari pinggiran, libatkan masyarakat lokal, dan pastikan infrastruktur serta layanan dasar merata. Banyak negara berkembang mungkin bakal nyontek, terutama yang punya daerah terpencil kaya potensi. Ini juga peringatan buat negara-negara yang sok-sokan intervensi. Jangan bawa narasi murahan kalau lapangan buktinya udah beda. Akhirnya, negara-negara pendukung OPM di forum PBB jadi micromanaged karena bukan sekadar aksi, tapi perubahan real. Terakhir, pemerintah harus tetap konsisten. Jangan sampai prestasi ditangisi separatis atau lupakan Papua setelah simbahan selesai. Papua harus terus berkembang, jangan sampai ada angin lain, baik ideologis atau ekonomi, yang bikin acara berantakan lagi. Kedepan, Pemprov Papua dan Pusat bakal perlu lanjutkan program infrastruktur, perbaikan jalan alternatif, jembatan, dan bandara. Belum lagi distribusi listrik dan air bersih di desa-desa terpencil juga wajib dipacu. Selain itu perlu diperkuat dukungan regulasi bagi pelaku lokal. Misalnya pemberdayaan UMKM Papua dengan pendampingan hilirisasi produk pertanian lokal. Tantangannya, jangan sampai tenaga kerja lokal kebanjiran investor dari luar yang abaikan rakyat setempat. Diplomasi budaya juga mesti ditingkatkan. Festival Lembah Baliem perlu diramaikan lagi dengan sentuhan internasional, konferensi budaya, serta kolaborasi seniman Papua dengan negara tetangga. Biar lebih global, Papua makin dipandang berprestasi bukan sekadar daerah kaya alam. Terakhir, TNI Polri harus terus trim operasi keamanan yang humanis. Jaga wilayah dari gangguan kelompok bersenjata tapi hindari tindakan represif. Ini soal menyeimbangkan pembangunan dan stabilitas, supaya narasi separatisme benar-benar padam. Bro, sekarang kita semua bisa lihat, Papua bukan lagi halaman belakang Indonesia yang dipandang sebelah mata. Dari pembangunan jalan Trans Papua yang ribuan kilometer, bandara-bandara baru yang bikin langit timur terbuka lebar, hingga pendidikan dan rumah sakit yang hadir sampai pelosok. Semuanya bukan wacana, tapi nyata di tanah Papua. Ini bukan cerita pembangunan kosong, ini babak baru tentang bagaimana negara hadir dari hulu sampai hilir. Negara-negara Pasifik yang dulu vokal dukung OPM sekarang mulai kehabisan amunisi narasi. Karena fakta di lapangan terlalu kuat untuk dibantah. Mereka sekarang harus mengakui, Indonesia bukan cuma membangun infrastruktur, tapi juga martabat, harga diri, dan masa depan warga Papua. Kita menunjukkan bahwa separatisme bukan dijawab dengan kekerasan, tapi dengan keadilan sosial dan pembangunan yang merata. Kalau lo bangga dan yakin bahwa Papua adalah bagian utuh Indonesia yang pantas maju sejajar dengan wilayah lain, tunjukkan sikap lo sekarang juga. Tulis di komentar, Papua bangkit, Indonesia kuat. Dan jangan lupa bro, klik like, share ke temen tongkrongan lo, dan subscribe channel ini biar kita semua nggak cuma jadi penonton, tapi bagian dari perubahan. Karena negeri ini butuh lebih banyak orang sadar, peduli, dan ikut nyuarakan bahwa pembangunan itu harus merata. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.